Uya Kuya, the king of marketing S3. Jadi raja settingan, disetting sama seseorang. Bukan jual beli, tetapi meminjam uang dengan modus jual beli. Dan kesalahan di sini adalah menarget Denis Charista. Ini orang tuh nekat. Orang ini tuh kalau saya bilang ini nextnya Nikita Mirzani. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Uya Kuya dan Denis Charista versus MZ atau MDZ ya di sini ya. Ini this is mindfuck. Ini kalau menurut saya ini luar biasa karena Uya Kuya, the king of marketing S3. Jadi raja settingan, disetting sama seseorang. Bahkan nggak hanya itu, akhirnya mereka berdua ini buka posko. Diharapkan orang-orang yang merasa ditipu oleh oknum yang bersangkutan ini tadi akan mau bersama-sama melaporkan apapun yang mereka alami. Speak up. Kira-kira kan bagaimana akhirnya nanti? Yuk kita akan lihat menggunakan kartu saya ini. Kita akan lihat dari kartu yang pertama. Awalnya sih dengar berita ini, saya tuh kayak ini, kartu Four of Swords ini tadi. Rasanya tuh skeptis dan Uya Kuya bareng sama Denis, terus kemudian bermasalah dengan seorang selebgram yang memang ini tuh track record dramanya ini panjang dan memang luar biasa. Uya dan Denis yang tahun lalu atau 2 tahun yang lalu ya, itu sempat berseteru dan terus kemudian akhirnya mereka ini akur. Yang walaupun saya waktu itu bilang ke Uya, lu settingan kan? Dia bilang enggak saat itu dan akhirnya mereka ini sekarang bersahabat karib. Saya juga udah ketemu sama Denis, bikin konten bareng, orangnya seru. Setelah mereka ini muncul berapa kali saya nonton videonya, diminta oleh editor-editor saya sebenarnya ya. Saya akhirnya benar-benar kaget karena saya berpikir, wah, it's gonna be big. Ini pasti akan jadi sesuatu yang besar. Dan saya berpikir wartawan-wartawan media yang selama ini tuh nungguin berita setelah lebaran nggak ada sesuatu yang besar, nggak ada kasus yang muncul. Ini kayaknya akan jadi sebuah konsumsi hangat dan empuk yang akan bisa dibahas beberapa minggu ke depan. Jadi dari awalnya skeptis, yang saya awalnya paling ini settingan lagi lah. Ini paling juga satu upaya untuk naikin namanya lagi setelah lebaran dan sebagainya. Tapi setelah nonton dan lihat, kayaknya untuk seseorang yang sudah temenan atau kenal sama Uya Kuya sekian lama akan tahu bahwa ini kayaknya bukan settingan. Dan kali ini dia sepertinya menjadi korban. Ini menarik karena kalau kalian nanya, meminta saya membahas dari awal, kalian nonton, ada banyak sekali, mungkin ada sudah ratusan video membahas tentang ini. Tapi ini menarik untuk saya karena saya perlu untuk menjelaskan kepada publik, ikut memviralkan agar mereka ini tidak menjadi korban di kejadian yang serupa atau mereka ini berpotensi malah akan melakukannya. Karena apa yang dilakukan ini bukan sangat cerdas ya, tapi sangat mudah dan ternyata efektif untuk orang-orang yang berniat seperti itu tadi. Dan sedikit lagi, ini bisa jadi sebuah kejahatan. Makanya saya bilang di sini, tujuan saya ini tidak mau menghujat atau ikutan untuk membuli, tapi untuk menyampaikan ke masyarakat esensi sebenarnya itu sebenarnya apa. Kalau ditanya di sini, apakah ada niat menipu? Kalau menurut saya sih nggak ada niatan menipu sama sekali. Menurut saya ya, menurut kartu saya. Yang ada di sini adalah dia dalam kondisi yang benar-benar kepepet, kayak kartu The Tower. Terjadi sesuatu yang besar, yang mengancam jiwa ya mungkin ya, jiwa ya kalau saya bilang ya. Terus kemudian dia harus melakukan sesuatu yang benar-benar ekstrim. Harus dilakukan saat ini juga. Jadi kalau orang boleh bilang ini adalah BU-CPT BGT, butuh uang cepet banget. Ini yang terjadi sepertinya pada MZ ini tadi. Dan artinya apa? Karena tidak ingin menipu, dia hanya berpikir ini gali lubang dan tutup lubang. Tapi Mas Darko, kok ada sih orang seperti itu? Ada dong, karena mereka harus memenuhi sebuah komitmen, dibayar saat itu juga, atau namanya akan jelek. Jadi dia harus membayar saat ini juga dengan mencari uang, di mana uang yang akan masuk kepada dia ini akan ada sekitar berapa bulan atau minggu yang akan datang. Artinya ini harus ditarik ke depan ini tadi dan menunggu ini dibayar. Ya ini kan bisa menunggu waktu. Ini sepertinya yang diduga dilakukan oleh MZ ini tadi. Nah, bisa jadi ini butuh uang dalam kondisi mendadak, mungkin buat bayar THR atau satu pembayaran yang sifatnya harus terjadi saat itu juga. Biasanya bisa jadi cicilan rumah atau jatuh tempo sewa klinik atau apapun. Ini adalah satu hal yang memang terjadi di beberapa pengusaha. Saya pun dulu pernah menggadaikan mobil sport saya yang nilainya itu 450 juta untuk mendapatkan pinjaman uang senilai 100 juta untuk membayar THR saya di tahun 2016 dahulu.
Loh, apakah saya tidak memiliki uang? Ada, tapi uangnya baru akan masuk beberapa minggu kemudian. Maka jika ini harus dilakukan saat itu juga, saya akan lebih pilih meminjam untuk dibayarkan, dan terus kemudian nanti mobil itu akan saya tebus kembali. Nah, dan ternyata di luar dugaan ada loh orang-orang yang mau untuk meminjam mobil sport milik kita itu tadi, kita pinjamkan uang tanpa bunga dan no riba tentu saja di sini, dan mobil nanti dikembalikan dan uangnya nanti juga akan dibayarkan kembali persis sama seperti yang kita pinjam. Nah, kalau ternyata nemu orang yang seperti itu, kalau ternyata enggak dan harus dibayarkan dengan cepat, maka kita pun harus berpikir dengan cepat, dan sepertinya ini yang terjadi, dan dia akhirnya mengambil ini dari beberapa orang. Dan ini sepertinya dilakukan. Orang kan biasanya kan nggak mau ngasih pinjam uang begitu saja. Perlu sebuah modus untuk di-keep dong, untuk disimpan. Dan sepertinya dia akhirnya memberikan kolateral atau jaminan dengan barang yang mungkin akan dicari oleh si target ini tadi. Nanti saya akan ajarkan tutorialnya. Yang itu bukan miliknya. Syukur-syukur kalau ternyata barang ini milik kita dan bisa dijual murah. Tapi kalau nggak punya, kita pinjam sebuah barang, kita pura-pura jual ke orang lain, maka setelah nanti orang itu bayar DP, dari banyak orang DP-nya terkumpul, nah nanti suatu saat DP ini akan bisa dibayarkan kembali, nah nanti pinjamannya ini akan bisa dikembalikan lagi, dan barang ini bisa diambil terus dikembalikan kepada teman kita tadi. Dan kalau kita memiliki sebuah nama yang bisa dijaminkan, maka orang akan lebih mudah percaya. Nah, biasanya barang yang akan diberikan, ini bukan barang yang memang persis seperti apa yang dijanjikan. Misalkan Alphard tahun 2020, kasih yang tahun 2017. Waktu dikirim, ternyata kan barangnya salah nih. Nah, tapi kan uangnya udah ditransfer, ya udah barangnya ditarik balik. Terus nanti karena uangnya sudah dipegang, kita janjiin aja barangnya kapan nanti. Nah, mereka kan pasti akan rewel nih. Syukur-syukur kalau mereka ini baik-baik saja dan orangnya itu lebih inferior daripada kita. Tapi kalau mereka menuntut balik terus, ya kita bilang aja, ya uangnya akan kita kembalikan nanti. Atau kamu batalin nih perjanjiannya, jadi harus dipotong di sini. Untung kan uangnya. Nah, tapi kembali lagi di sini, ini bukan niat awalnya. Niat awalnya adalah ya tadi itu tadi, bukan jual beli, tetapi meminjam uang dengan modus jual beli. Sayangnya, itu semua mungkin jadi kebongkar. Gara-garanya dilakukan ke satu orang yang saling kenal. Kesalahannya adalah ini beberapa kali memang terlihat bikin podcast bareng. Terus kemudian setelah bikin podcast bareng, orang ini langsung ditarget dengan waktu yang sangat sempit ini tadi. Nah, dua orang ini kan saling akrab, akhirnya saling cerita, dan terjadilah yang tidak diinginkan di sini. Dan bahkan ada yang disasar ini dokter kecantikan, dan ini beberapa dokter sekaligus. Maka kan ini kesalahan yang kalau saya bilang ini fatal. Karena kalau kita memang akan melakukan hal seperti itu, hindari dua orang yang saling berteman atau saling tahu, atau at least Instagram ini temenan. Dan kesalahan di sini adalah menarget Denis Charista. Ini orang tuh nekat. Orang ini tuh kalau saya bilang ini nextnya Nikita Mirzani. Bahkan kalau saya bilang ini lebih nekat orangnya. Langsung di-up semuanya, di-spill semuanya ke sosial media. Dan karena kenekatannya dia satu-satunya akhirnya selamat dan dibayarkan uang. Yang lain-lainnya ini mungkin gigi jari. Karena uang yang dibayarkan belum kembali. Dan sepertinya untuk beberapa minggu depan ini mungkin belum akan kembali. Karena kenapa? Karena kalau menurut saya, si MZ ini memang menguasai lika-liku hukum. Apa yang dilakukannya tidak melanggar hukum. Dan dia pandai sekali untuk kalau dibilang itu flexing. Dengan buat story, di belakangnya ada patwal yang mengiringi. Dan for your info, patwal itu boleh saja kita memang hire secara profesional untuk orang-orang misalkan berangkat nikahan atau mereka buru-buru karena ada yang sakit atau harus pergi ke satu tempat meeting tertentu. Dan dari cerita ini tadi terlihat banget kalau dia ini flexingnya itu nggak cuma patwal itu tadi, karena ternyata dia ini sangat kreatif sehingga dia ini memiliki seorang ajudan yang merupakan anggota BRIMOB. Nah, katanya ini juga legal untuk dilakukan dan menggunakan flexing atau pansos-pansos instansi dan juga nama-nama artis, maka orang akan jauh lebih mudah untuk percaya. Dan saat kita menggertak, apa sih, gue kan perusahaan gue besar, kan nama gue seperti ini, gue sibuk deh sedang ngurusin ini, apa sih masalah gitu kok dibesar-besarin. Mereka memiliki pendukung tertentu dengan follower yang luar biasa, sehingga mungkin mereka merasa bahwa dirinya ini kebal hukum, yang padahal itu semua ya
halu kalau menurut saya. Sehingga meskipun ya setelah sekian lama saya pikir koneksinya ada banyak ya. Dari penegak hukum, lawyer, apapun itu tadi. Tapi saya yakin sebenarnya para orang-orang ini tadi juga mungkin mereka nggak sadar kalau dimanfaatkan oleh oknum-oknum ini tadi. Nah nanti kira-kira akan gimana? Ini adalah kartunya. Yang saya pikir nanti ini akan dibayar. Tapi akan dicicil. Tapi saya lihat akan dibayar. Apakah akan berbaju orange dan masuk penjara? Tidak. Kalau menurut saya ini tidak terjadi dalam kasus yang ini. Bahkan akan bebas. Loh terus selama ini gunanya apa? Seperti kita ketahui, akhirnya kan setelah kemarin dikabarkan kalau yang bersangkutan ini ternyata sedang sakit. Sebuah penyakit yang katanya ini akhirnya menyebabkan para penderitanya ini memiliki kepribadian yang ganda. Yang walaupun hal ini langsung disangkal oleh orang-orang yang memiliki penyakit ini tadi. Ada netizen yang berteori, kan saudara-saudaranya dokter, makanya dia bisa seperti itu. Ya ini belum tentu bisa dibenarkan juga. Tapi selama 2 minggu ke depan, dia akan dirawat di rumah sakit. Dan itu persis dengan time frame yang mungkin dibutuhkan. Mungkin di 2 minggu ini nanti, dia akan mendapatkan sejumlah uang untuk bisa membayar uang-uang ini tadi. Maka yang akan terjadi adalah tidak ada satu bukti yang akan bisa menyudutkan. Dan kalau permasalahannya pinjam-meminjam uang, sepertinya ini akan selesai dengan dia membayar, walaupun ini akan dicicil nantinya. Tetapi ada satu hal yang kita tinggal tunggu tanggal mainnya, yaitu pemalsuan dokumen. Jika ini mau diangkat, ini akan jadi sebuah hal yang akan menyulitkan. Tetapi kembali lagi, kan bisa aja bilang kalau ternyata handphonenya diambil atau dicuri sama orang. Dan itu bukan dia yang mengetik atau mengirimkan. Tapi apapun tadi, kita harus selalu ingat, karma akan tetap ada saat kita melakukan satu hal yang akan merugikan orang lain, maka hal itu tidak akan lama akan menimpa kita. Karena karma kalau menurut saya nggak ada hubungannya sama agama, keyakinan, dan sebagainya. Ini hanyalah hukum alam semesta yang akan terjadi. Seperti air yang kalau dipanaskan akan menjadi uap dan didinginkan menjadi es. Ini adalah satu hal yang mutlak. Maka pilihlah karmamu dan lakukan banyak hal yang positif untuk kebaikan kita dan keluarga kita. Terima kasih untuk kalian yang tetap mengikuti konten dari saya. Silahkan hubungi nomor di bawah jika ingin dibacakan kartunya. Dan yang terbaik, dan semoga kasus ini segera selesai. Syukur-syukur nanti akhirnya baikan. Sama kayak Uya Kuya dan Dennis Charista. Akhirnya mungkin akan jadi trio. Ini bertiga sering bikin konten, bikin perusahaan bareng mungkin. Satu jualan bunga, satu skincare, satu mobil. Atau nanti menambah teman lagi. Tapi nambahnya dengan kasus-kasus yang memang akan menggemparkan Indonesia sepertinya. Apapun itu, terima kasih. Sampai jumpa dan salam untuk keluarga kalian.